yaitu unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Halo sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada. Kali ini saya membuat video yang berjudul mengkocor pupuk dasar untuk tanaman timun. Sebab video-video yang lalu saya telah melakukan penaburan kompos, juga penaburan dolomit sebagai pembenah tanah. Namun tak kalah pentingnya, penambahan unsur kimia bagi tanah itu sangatlah penting. Sebab unsur kimia pada tanah menentukan keberlangsungan tanaman yang akan kita budidayakan nantinya. Mungkin ada yang baru menonton video ini, silahkan menonton video-video sebelumnya agar dapat mengikuti budidaya tanaman timun yang saya lakukan sendiri. Di dalam hal berbudidaya tanaman sayuran, pupuk dasar salah satu yang sangat penting bagi saya. Namun cara pengaplikasiannya untuk kebutuhan tanaman, saya melakukan pengocoran. Sebab menurut saya, pupuk yang dilarutkan ke dalam air dan disiramkan ke gulutan atau ke tanah itu cenderung lebih merata dan dapat menghemat pupuk kimia. Contohnya seperti yang saya lakukan ini. Dengan 4 kg pupuk kimia, saya larutkan ke dalam air dan diaduk ke dalam drum, yang kapasitas drum ini ialah 220 liter, cukup untuk tanaman timun 500 pohon. Dan pupuk ini boleh ditambahkan agen hayati atau biokomposer yang beredar seperti EM4 atau M21 atau lain-lainnya. Setelah pupuk dilarutkan dan diaduk secara merata, saya melakukan pengocoran air langsung dari sumur cucuk yang kemarin ada kita buat ya, dan disuntikkan ke dalam drum dengan menggunakan mesin modifikasi alat kocor ini ya. Alat kocor ini sangat rekomendasi, sebab sebelum kita penutupan mulsa, air sangat dibutuhkan agar kelembapan tanah di dalam mulsa nantinya itu tetap terjaga. Adapun pupuk kimia yang saya kocorkan sebagai tambahan unsur kimia pada tanah ialah Yaramila Uni yang kandungannya 16% nitrogen, 16% fosfat, dan 16% kalium. Komposisi unsur hara pada pupuk Yaramila Uni ini ialah sebagai berikut: nitrogen 16%, dan nitrogen ini terbagi dua ya. Nitrogen nitratnya dengan rumus NO3 6,5%, dan nitrogen amonium dengan rumus NH4 itu 9,5%. Fosfatnya dengan rumus P2O5 16%, dan kalium dengan rumus K2O 16%. Komposisi unsur hara pada Yaramila Uni ini ialah unsur hara makro primer. Untuk menambahkan unsur makro lainnya, kita harus menggunakan pupuk lain pula. Contohnya seperti pupuk ini yang mengandung 16% nitrogen, 20% fosfat, 0% kalium, dan 12% sulfur. Unsur hara makro sekunder yang terdapat pada pupuk ini ialah
unsur hara sulfur yaitu 12%. Unsur hara makrosekunder lainnya terdapat pada pupuk dolomit, yaitu kalsium atau CaO lebih kurang 30% dan magnesium atau MgO 18-24%. Yang kemarin telah kita tabur terlebih dahulu. Sebab reaksi unsur hara pada pupuk dolomit ini sedikit agak lambat, makanya didahulukan terlebih dahulu agar reaksi kandungan pada pupuk dolomit ini nantinya bisa bersamaan dengan pupuk-pupuk lain. Untuk penggunaan dosis antara Yaramila Uni dan Santapos ini saya mengambil referensi dari anjuran pemakaian Santapos, yaitu dosis yang terendah 100 kg per hektar. Pencampuran kedua pupuk ini menurut saya adalah sangat tepat, sebab unsur hara yang terkandung di dalam dua pupuk ini ialah fosfatnya menjadi lebih tinggi, dan disusul nitrogen juga tinggi. Sebagai pupuk dasar, menunjang pertumbuhan awal bagi tanaman yang kita budidayakan sangatlah harus diperhitungkan. Sebab usia tanaman masa vegetatif sangat membutuhkan nitrogen dan fosfat. Unsur hara yang terkandung pada ketiga pupuk ini sudah sangat lengkap, yaitu unsur hara makroprimer dan unsur hara makrosekunder. Cara pencampuran pupuk Yaramila dan Santapos saya menggunakan 1:1, yaitu Yaramila Uni 2 kg dan Santapos 2 kg. Sahabat budidaya sayuran labura dimanapun berada, dukung terus channel ini agar saya lebih bersemangat membuat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa di like dan di komen, juga di subscribe, tombol loncengnya ditekan agar mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari saya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan kita dan dimudahkan pula jalan rezeki bagi kita semua. Dan tak kalah pentingnya, kita diberikan kesehatan agar kita lebih bersemangat menjalankan aktivitas sebagai petani. Dan akhirul kalam, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.